Buya Syakur mengatakan di dunia Arab tidak pernah ada Hobab Habib, Babib, Babib. Tidak pernah ada kata panggilan penyebutan Habib untuk dzurriyyah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melodi, melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Sabtu malam, tanggal 27 September 2024, bisa bertemu lagi dengan saya bisa menemui panjenengan semua melalui channel KB Nusantara tercinta ini. Mudah-mudahan di malam minggu ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, pada video kali ini ingin saya perdengarkan sebuah cuplikan video pendek dari almarhum Buya Syakur, ulama besar di tanah air yang namanya cukup melegenda dan populer sekali. Tentang apa? Yakni ceramah Buya Syakur terkait dengan Habib. Kita simak ya, tidak panjang ini potongannya. Saya ini 20 tahun lamanya di negara-negara Arab, dari mulai di Irak tahun 71, di Syria sampai 73, di Lebanon, di Mesir, di Libya, di Tunisia, Maroko, Aljazair, keliling betul. Tidak ada di sana orang yang dipanggil Habib. Laka Habib. Itu hanya di sini. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, sudah jelas 20 tahun almarhum Buya Syakur berkeliling di sejumlah negara-negara Arab. Bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang sangat cukup, sangat panjang untuk menyimpulkan segala sesuatu terkait dengan dunia Arab, termasuk terkait dengan dunia perkabiban. Buya Syakur mengatakan di dunia Arab tidak pernah ada Hobab Habib, Babib, Babib. Tidak pernah ada kata panggilan penyebutan Habib untuk dzurriyyah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa kemudian di Indonesia muncul sebutan Habib, bergelar Habib dari klan Ba'alawi ini, dan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang gelar Habib, sebutan Habib ini disematkan untuk klan tertentu yang mengaku yang memang menjadi dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja sebutan Habib itu juga akan ada, akan disebut, akan didapatkan, akan ditemukan di negara-negara Arab. Karena sebagaimana kita tahu, Nabi dan para keturunannya berasal dari tanah Arab. Tentu saja di dunia Arab, di negara-negara Arab ini lebih pantas, lebih layak untuk disebut, untuk ditemukan gelar keturunan Nabi, dan tentu harusnya lebih banyak di dunia Arab daripada di Indonesia. Dan mengapa keturunan Nabi di tanah Arab, di negara-negara Arab, sebutannya bukan Habib? Ini mencurigakan. Ya, kita tahu sebutan untuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negara-negara Arab adalah Sayyid dan
atau Syarif, bukan Habib. Mengapa keturunan Nabi di Indonesia ini bergelar Habib? Mengapa orang-orang dari klan Pahlawi Yaman di Indonesia ini yang mengaku keturunan Nabi menggelari diri dengan sebutan Habib? Ada apa? Mengapa tidak sama dengan sebutan gelar keturunan Nabi dengan yang ada di tanah-tanah Arab? Tidak sama dengan gelar yang ada di bangsa-bangsa Arab. Apakah ingin mereka menyembunyikan diri agar tidak diketahui oleh keturunan Nabi yang asli di negara-negara Arab? Ya, kalau mereka memang betul-betul keturunan Nabi, mestinya gelarnya harus sama, sebutannya harus sama dengan sebutan dan gelar keturunan Nabi yang sudah lazim yang dipakai di negara-negara Arab itu, yakni Sayyid atau Syarif. Tetapi mengapa klan Pahlawi di Indonesia ini bergelar atau menggelari diri mereka dengan sebutan Habib untuk klaimnya, untuk pengakuannya sebagai keturunan Nabi? Tentu secara ilmiah ini sangat-sangat mencurigakan dan layak untuk diragukan. Dari situ saja sebenarnya sudah menjadi pertanyaan, mengindikasikan ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak lazim, ada sesuatu yang tidak wajar, ada sesuatu yang mencurigakan. Mengapa mereka tidak berani menggelari, menyandang sebutan klan mereka dengan Sayyid atau Syarif? Nah, sebagaimana kita sudah sering membahas ini, ya, penjajah Belanda yang membawa leluhur mereka ke sini, dari Yaman ke sini, pada pertengahan tahun 1800-an, masifnya awal-awal 1900-an, dengan distempeli Habib, distempeli keturunan Nabi, dengan tujuan agar mudah mempengaruhi bangsa Indonesia, masyarakat Nusantara yang beragama Islam secara mayoritas. Karena Belanda tahu atas survei yang dilakukan selama ini bahwa masyarakat Muslim di Indonesia sangat menghormati keturunan Nabi dari Arab. Kebetulan wajah, hidung, face orang-orang dari Yaman ini mirip dengan face wajah orang-orang Arab. Walaupun setelah tes DNA ternyata mereka bukan warga keturunan Arab karena haplogrupnya G bukan C. Jadi apalagi keturunan Nabi, keturunan dari bangsa Arab pun tertolak. Jadi indikasinya adalah mereka tidak mau, tidak bersedia atau tidak sanggup, tidak berani menyematkan gelarnya dengan sebutan Sayyid atau Syarif, karena mungkin mereka sudah tahu, sudah sadar bahwa mereka bukan keturunan Nabi, sehingga mungkin khawatir untuk diberikan sanksi oleh keturunan Nabi yang sesungguhnya dari tanah Arab sana. Ya, karena mengaku keturunan Rasulullah SAW di negara-negara Arab ada sanksi tersendiri kalau memang tidak bisa membuktikan. Di Indonesia kita tunggu apakah akan diberlakukan sanksi oleh negara ini terhadap orang-orang yang membohongi umat Islam, terhadap klan, kelompok, keluarga dari Pahlawi ini yang telah sekian lama mengaku diri sebagai keturunan Nabi SAW tetapi tidak bisa membuktikan diri. Apakah ada hukum yang akan menegasi? Adakah aturan undang-undang di negara ini yang akan menindak mereka? Tentu itu bisa dibuat tergantung willing, semangat, kemauan dari para pemilik otoritas pembikin undang-undang di tanah air ini. Walaupun saat ini, hari ini kita masih pesimis dengan itu, tetapi kita tidak boleh berputus asa. Kita berharap karena ini penting, karena fenomena ini telah mempengaruhi kehidupan sosial, kehidupan politik di dalam masyarakat Indonesia. Di tengah banyaknya klan dari Yaman ini yang mengaku Habib, mengaku keturunan Rasulullah SAW. Kapitalisasi pengakuan ini sudah sangat parah mempengaruhi kehidupan sosial politik di tanah air ini. Bahkan salah satu klan dari mereka berani ingin mencoba membongkar, melawan kesepakatan para pendiri bangsa tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri bangsa ini telah sepakat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati dengan dasar negara Pancasila,
semboyan Bhinneka Tunggal Ika Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ada salah satu klan dari Yaman ini, dari klan Pahlawi ini, yang digelari imam besar, berani-beraninya ingin mengubah NKRI harga mati ini dengan NKRI bersyariah dan ingin di bawah naungan khilafah Islamiyah. Ini adalah perlawanan yang nyata, cita-cita untuk makar, cita-cita untuk merusak bangsa dan negara ini. Apakah ini akan dibiarkan? Wallahu a'lam bishawab. Kita memang masih merindukan pemegang otoritas bangsa dan negara, para pejabat, para aparatur negara yang tegas, yang memiliki rasa harga yang tinggi terhadap merah putih, terhadap Nusantara, yang sanggup bertindak tegas terhadap siapapun yang ingin merusak, mengorak-ngarik bangsa dan negara ini, apalagi terhadap kelompok klan dari keturunan bangsa asing. Seandainya mereka, para pejabat, aparatur negara, tidak berani tegas terhadap kelompok-kelompok ini yang sudah terang-terangan sering membuat gaduh, membuat masalah, membuat provokasi, bahkan ingin menegakkan NKRI bersyariah, mereka tidak berani, maka apakah akan menunggu keberanian liar yang datang dari masyarakat di akar rumput ini? Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.